Halo Pisces, apa kabar dan juga Crosswatcher? Semoga kalian semuanya baik dan sehat selalu. Kembali lagi ketemu dengan saya Damar Haji. Seperti biasa saya akan melakukan bacaan general ya, general reading. Susah banget ngomongnya kadang-kadang ya. Dan temanya adalah kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Dan ini adalah zodiak yang terakhir teman-teman, Pisces. Ini adalah zodiak yang ke-12 ya, Pisces. Jadi silahkan buat teman-teman Pisces ngumpul, perhatikan, tonton video ini sampai selesai. Ada pesan-pesan apa yang nanti akan muncul dan kebaca energinya. Tapi jangan lupa teman-teman, ini kan general reading nih, jadinya nggak akan semuanya resonate ya, tidak akan semuanya tepat. Mungkin hanya sebagian dari kamu. Terus ini bersifat timeless ya, jadi video ini bisa sepanjang masa, kapanpun ditonton berarti energinya masih berlaku. Oke, kita akan ambil kartu untuk melihat hubungan kamu dengan dia dulu seperti apa, sebelum nanti kita akan melihat rezeki kamu, kesehatan kamu, keuangan kamu juga gitu kan, semuanya deh gitu kan. Oke, jadi kita akan melihat teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi dan juga private reading, silahkan aja bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di kontak deskripsi dan di pojok kiri atas ini. Island Solitude, kartu pertama keluar untuk Pisces. Kita tarik energinya. Ada apa sih 6 bulan ke depan gitu kan? Energinya sudah bisa maju mundur, bisa kamu rasakan juga purification. Teman-teman, kita akan cek dari hubungan kamu dengan dia atau baca dia bagaimana gitu kan. Ebb and flow keluar lagi kemarin di video sebelumnya juga keluar di Aquarius, sekarang dia keluar lagi communication. Oke. Kita lihat ya teman-teman, ada solitude, ada purification, reflection, ada ebb and flow, ada communication. Pisces ya. Saya merasakan melihat di sini Pisces itu sedang galau, sedang tidak nyaman. Ini banyak sekali ya teman-teman yang saya bacakan dari beberapa zodiak kemarin itu ternyata perasaannya sedang hampir mirip-mirip sama dan lagi dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau sekarang untuk Pisces ini saya melihat bahwa kamu tuh sedang butuh sendiri, gitu loh. Kamu butuh sendiri, kamu butuh menarik diri, dan kamu memang sedang menarik diri. Kalau misalnya kamu belum pun, saya pikir kamu harus melakukan itu. Menarik diri dari ya apapun gitu kan. Cuman bukan berarti meninggalkan aktivitas gitu kan. Tapi intinya, seperti yang kemarin saya pernah bikinkan video di channel saya yang satunya itu. Jadi ketika kamu lelah gitu kan, berhentilah sejenak gitu loh. Lalu kamu istirahatkan pikiran kamu, hati kamu, batin kamu, jiwa kamu, dan juga raga kamu. Agar apa? Agar kamu tuh bisa tenang dulu gitu loh. Agar kamu tuh bisa tenang, bisa berpikir jernih, bisa kemudian mendapatkan semacam bisikan-bisikan atau petunjuk dari Tuhan gitu kan. Terus setidaknya kamu juga batin kamu juga akan bicara seperti apa, menuntun kamu dan sebagainya. Dan lagi-lagi kamu butuh juga untuk yang namanya guides ya, spiritual guides. Jadi guru pembimbing atau spiritual untuk memberikan ketenangan dan kedamaian kamu dan memberikan solusi-solusi. Yang jelas di sini saya melihat bahwa kamu tuh butuh menarik diri, menyepi, menyendiri, dan tidak lagi atau sementara tidak mengejar apa yang sedang kamu pikirkan itu, tidak mengejar apa yang sedang kamu kepengen kamu raih gitu loh. Dan ini sangat berhubungan erat dengan masalah pasangan kamu. Jadi artinya gini, ada banyak hal yang kamu ngerasa bahwa kayaknya banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, banyak yang tidak sesuai dengan harapan, banyak kekecewaan yang gue alamin gitu loh. Nah itu atau bahkan ini membuat kamu marah, kecewa, marah, sedih gitu kan. Nah saya pikir di sini teman-teman, saatnya untuk kamu berhenti mengejar, berhenti menuntut gitu loh. So harus kamu tarik diri, menarik diri, melakukan
evaluasi introspeksi diri, sekaligus di sini melakukan yang namanya pemurnian gitu loh, dimana kamu harus melakukan semacam releasing, menyadari gitu kan, bahwa ini ada hal-hal yang harus gue buang nih, harus gue lepas dari dalam diri gue gitu kan. Ibaratnya ini kalau boleh saya sebut, ini adalah sebuah kemelekatan. Kemelekatan itu adalah kamu ngerasa memiliki dia gitu kan. Nah, kemelekatan itu gini teman-teman, contohnya kita ini sesungguhnya manusia itu hidup itu tidak memiliki apa-apa, tapi kadang-kadang karena egonya manusia itu, kadang kita ngerasa bahwa gue memiliki segala sesuatu, ya kan, termasuk pasangan. Loh, dia kan milik gue, dia istriku, dia suamiku, dia pasanganku gitu kan. Terus kita punya mobil, punya rumah, segala macam, kita merasa memiliki gitu loh. Tetapi pada hakikatnya bahwa kita itu tidak memiliki apapun, teman-teman. Kita nggak punya apapun gitu loh. Nah, itu yang namanya kemelekatan. Nah, sehingga kemelekatan itu seringkali membuat penderitaan. Karena apa? Gue memiliki dia gitu kan. Dia harus sesuai dengan apa yang gue harapin dan sebagainya. Tapi ternyata secara kenyataan dia tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Dah disitulah, ketika kamu berharap dengan manusia, maka yang terjadi adalah kekecewaan, ya kan? Maka kurangi. Kita mungkin tidak akan bisa lepas tanpa kemelekatan sama sekali gitu, 100% nggak bisa. Karena kita memang manusia gitu, nggak bisa sempurna seperti itu. Tetapi minimal kita bisa mengurangi kadarnya. Agar apa? Kekecewaan, sakit hati, itu bisa menjadi berkurang. Gitu loh. Karena berarti kita bisa menerima, kita bisa memaklumi, memaafkan, dan semacam itu. Jadi untuk Pisces, saran saya dari kartu yang sudah kebaca di sini adalah kamu sepertinya harus melakukan penarikan diri, istirahat atau menyendiri. Dalam arti kata tidak lagi mengejar dan berkutat di masalah ini terus gitu. Contohnya begini, ketika kamu lagi suka sama seseorang, kamu lagi senang sama seseorang, kamu lagi mulai deketin seseorang, tapi orang itu kok kayaknya bikin capek banget gitu loh. Dia tidak mau berterus terang, dia masih jaim, dia nggak ngerespon dengan sesuai dengan yang kamu lakukan. Itu kan bikin capek gitu kan. Dan ini misalnya sudah kamu lakukan sampai beberapa lama dan kok belum ada hasil yang kelihatan, belum terlihat secara signifikan, ya saya pikir saatnya kamu untuk berhenti dan menyendiri aja dulu gitu loh. Ibarat kata begini, ketika kamu menyendiri, kamu tenang dalam satu kondisi yang tenang, kamu akan semakin bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang ada di sekitar kamu, termasuk dia gitu loh, termasuk bagaimana perasaan dia. Makanya kan ada metode-metode kayak relaksasi, mengheningkan diri, menarik diri, bertapa, semedi, meditasi. Sebenarnya dalam rangka apa? Salah satunya adalah dalam rangka supaya kita tuh lebih bisa melihat sebuah kejernihan di antara keruhnya sebuah masalah gitu loh. Maka kita tenang, kita endapkan pikiran yang semrawut, jiwa-jiwa yang mungkin kotor, jiwa-jiwa yang mungkin capek, lelah, itu biar ditenangkan dulu gitu loh. Nah, di ketenangan itu ibarat kata air, ya, supaya dia nggak keruh gitu loh. Kalau air keruh, kita nggak bisa melihat apa yang ada di dalam air itu. Ya, filosofinya seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman untuk Pisces harus jadi menarik diri sekali lagi. Di situ ada pemurnian, lakukan pemurnian dengan kamu berdiam diri, meditasi, mengatur nafas, membangun kesadaran gitu kan. Di situ otomatis terjadi yang namanya pemurnian. Kita merilis diri sendiri, melepaskan hal-hal yang mungkin tidak perlu kita pikirkan, tidak lagi perlu melekat dalam diri kita. Sudah gitu loh, pemurnian itu terjadi. Reflection. Nah, di situ otomatis ya, di saat kamu sendiri kamu harus merefleksikan apapun. Refleksi diri penting sekali. Karena bagaimanapun juga kalau saya lihat di sini bahwa seseorang yang kamu kejar itu sebetulnya dia saat ini tidak lagi punya perasaan yang seimbang sama kamu. Jadi kalaupun misalnya dia tuh dulu pernah sama-sama seimbang dan kalian udah jalan, tapi kalau saya lihat perasaan dia sekarang sudah agak berkurang. Jadi ini terjadi, kalau istilah saya adalah pergeseran rasa. Jadi kalau rasanya tadi begini sinkron gitu kan, ini mulai geser atau mulai menjauh dan merenggang. Itu yang saya lihat dari pasangan Pisces gitu kan, atau dari Pisces gitu. Dan energi ini bisa kebalik ya teman-teman. Bisa yang terjadi ternyata bukan dia, tapi kamu yang rasa begitu, oke juga. Yang jelas saya ngelihat bahwa dia itu sekarang kayak yang sudah beda, nggak kayak sebelumnya.
pergeseran rasa itu terjadi. Artinya pergeseran rasa berarti perasaan sayang dia terhadap kamu juga udah berkurang, gitu loh. Maka ketika kondisi ini terjadi, yang terjadi adalah seringkali ada keributan-keributan, gitu loh. Nah, di situ yang kamu harus sadari bahwa tuh dia perasaannya mulai berkurang dan perasaan dia mulai geser. Dia mulai kayak yang kurang peduli sama kamu juga, gitu loh. Dan itu membuat kamu tuh kayak yang capek, lelah, gitu loh. Membuat kamu tuh kayak yang seolah-olah tuh harus nurutin dia terus, tapi dia nggak melakukan hal yang sebaliknya. Maka dari itu di sini pesannya adalah kamu istirahat dulu deh, kamu menarik diri, lakukan pemurnian diri dan jiwa kamu, refleksi dulu gitu kan. Karena supaya apa? Jiwa kamu itu nggak pasang surut naik turun gitu kan. Dan itu lelah teman-teman, ya bikin capek. Ya ketika capek itu nanti kan kamu akan berpengaruh pada pikiran kamu dan sebagainya. Nah, di situ kamu harus melakukan yang namanya komunikasi. Dengan siapa? Dengan diri kamu sendiri. Bukan kepada orang lain. Artinya yang utama jelas kepada diri kamu sendiri. Yang kita sebut dengan self-talk communication ya. Jadi komunikasi di dalam diri kita sendiri. Kamu boleh komunikasi dengan orang lain, tapi pastikan bahwa orang tersebut benar-benar bisa netral, bisa dipercaya, dan bisa memberikan solusi. Gitu. Nah, di komunikasi ini saya melihat lebih banyak harus komunikasi ke dalam, tapi juga nanti boleh keluar, tapi untuk orang-orang yang memang bisa kamu percaya. Oke, kita cek lagi energinya lebih jauh teman-teman. Kalau hubungan kamu saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, mulai agak perenggangan, terjadi pergeseran rasa, terjadi yang namanya ribut-ribut. Nah, keributan itu biasanya terjadi karena memang perasaannya sudah geser gitu. Nah, teman-teman, ini boleh dijadikan sebagai panduan tapi tidak harus 100%. Ingat dan catat kata-kata saya, dan ini boleh kamu jadikan sebagai pengingat. Boleh kamu tulis nanti dikirim di komentar. Ingat ya, apabila pasangan kamu itu gampang marah-marah gitu kan, yang tadinya mungkin enggak, terus sekarang gampang marah, gampang bete, gampang selalu bikin masalah-masalah segala macam, dan akhirnya bikin ribut. Intinya kalau pasangan kamu gampang marah, biasanya ada indikasi, gitu. Ada beberapa indikasi. Pertama ada pergeseran rasa, ya. Pergeseran rasa itu adalah dari perasaan yang suka, cinta, geser atau menurun, gitu loh. Kadarnya menurun. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi memang dia lagi mood kerja nggak bagus gitu, lagi moodnya nggak bagus, lagi mikir sesuatu, keuangan dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini perlu diperhatikan. Biasanya ketika seseorang atau pasangan itu marah-marah dan sebagainya karena ada orang ketiga. Artinya dia ada hubungan dengan orang lain. Itu indikasi ya teman-teman. Jadi tidak harus dijadikan sebagai patokan. Oke, kamu boleh catat dan kirim di komentar nanti sebagai pengingat kita bersama-sama. Gitu loh. Jadi sekali lagi kalau pasangan kamu tuh marah-marah, ya, marah-marah, sering bikin masalah, sering ribut, ada beberapa indikasi. Yang pertama, ya, tadi sudah kamu dengerin, yang kedua sudah, yang ketiga sudah. Biar nggak dibolan-balenin, nggak diulang-ulang lagi. Oke, kita cek lagi energinya teman-teman. Ada the moon. The world. Queen of Pentacles. The Star, teman-teman. The Star itu lebih ke bagaimana perasaan kamu itu terlalu banyak keterlibatan rasa, emosi ya, lebih banyak emosi. Jadi saya sekali lagi melihat bahwa hubungan ini agak merenggang, agak geser. Terus kemudian dia sekarang tuh kayak yang mulai agak cuek sama kamu, sering dia slow respon kalau kamu hubungin, kamu chatting, dia slow respon jawabnya, kamu chattingnya kapan, dia balasnya kapan gitu loh. Terus itu, sering menunda-nunda sesuatu, jarang menghubungi lebih dulu, ya, lebih banyak aktif kamu. Terus dia agak-agak mulai kayak menarik diri, ada indikasi-indikasi ngeghosting atau mulai menghilang. Itu dan ini sebetulnya karena
apa ya? Saya belum cek lebih jauh ya, karena penyebabnya apa. Saya merasakan dari apa yang saya rasakan aja dulu, gitu. Nah di situ kamu kayaknya udah bisa dibilang sudah nggak ada harmonisasinya, ya. Harmonisasinya sudah mulai berkurang. Nah ini tetap perlu dilakukan komunikasi ya teman-teman, karena bagaimanapun komunikasi adalah jembatan yang ampuh atau senjata ampuh untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu loh. Jadi komunikasilah teman-teman. Terus di sini juga harus hati-hati karena di sini ada the moon. The moon ini ada energi yang sebenarnya bisa dibilang ini energi kurang bagus. Ini ada serigala, ya kan? Terus ada apa lagi nih? Kalau di versi kartu yang ini kan ada kepitingnya, gitu kan? Ada kayak kalajengking, sorry, bukan kepiting, kayak kalajengkingnya. Nah, itu di situ. Nah, ini harus kamu waspadai penyebabnya apa dan sebagainya. Karena kamu harus lihat lebih detail, lebih jauh lagi. Saya belum clarify lebih jauh ya energinya di sini. Tapi yang jelas saya merasakan dia tuh sekarang juga gampang marah, gitu. Terlepas dari ini apakah masalah pekerjaan atau tidak, itu nanti bisa kamu cross check lagi ke dalam lagi supaya kamu bisa lebih ngerti ya. Oke, saya melihat dia kayak dihadapkan dengan sebuah pilihan atau beberapa pilihan ya teman-teman. Dia dihadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, pilihan di sini bisa macam-macam. Bisa pekerjaan, bisa hal-hal lain gitu kan, atau bisa jadi dia memang ada orang lain atau orang ketiga di dalamnya, sehingga dia merasa wah ini gue harus memilih gitu kan mana. Tapi ya bagaimanapun kamu di posisi yang benar dan menang ya, karena kamu adalah pasangan resminya lah, ibarat kata seperti itu. Oke. Semoga suara anak-anak tidak terlalu mengganggu. Biarkan itu menjadi background di video ini. Karena memang ini suasananya siang menjelang sore ya. Jadi suasananya ramai kayak gitu. Oke, teman-teman ada pesan di sini bahwa dia dihadapkan dengan pilihan ya. Terus kemudian di sini pesan juga buat kamu harus melangkah lagi nih gitu. Jadi ketika misalnya ini benar, apa yang saya baca benar, berarti itu artinya bahwa kamu harus melangkah lagi. Tapi jangan lupa bawa bekal pengalaman kamu ini sebagai landasan dan pegangan untuk kedepannya. Jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Jangan sampai terjadi dibohongin lagi kayak gitu-gitu loh. Ya, harus tepat memilih pasangan. Tapi saya tidak menganjurkan kamu untuk selesai ya teman-teman. Semua nanti kembali ke kamu lagi, dan saya minta kamu untuk clarify lebih jauh lagi energi dan situasi kamu seperti apa dengan dia. Karena di sini saya menangkapnya ya gitu tadi, gitu bahwa kamu dalam kondisi yang memang dengan dia seperti itu. Dia kayak yang mau gini loh, kayak mau yang pergi-pergi begitu aja sih energinya kalau saya lihat di sini, gitu. Jadi dia kayak sudah nggak nyaman. Bahkan ketika diajak ketemu pun dia kayak banyak alasan gitu loh. Dia banyak alasan ini itu segala macam. Tapi kurang lebih sebenarnya itu adalah salah satu langkah dia untuk menghindar dari kamu gitu loh. Dan ini sifatnya kayak smooth sekali. Dia mulai menarik diri tapi pelan-pelan agar tidak menyakiti kamu gitu. Tapi kalau saran saya, bagaimanapun ini harus dibicarakan, komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga untuk dia yang bersangkutan ya, sampai menemukan titik temu. Ya intinya gini lah teman-teman, kalau kemelekatan itu kita kurangin, insya Allah emosi kita juga akan berkurang, nggak yang meledak-ledak gitu kan. Cemburu juga bisa dikendalikan, nggak yang meledak-ledak. Karena kadang-kadang gini teman-teman, saya sadar bahwa cemburu itu kadang-kadang tidak bisa, atau kadang-kadang membutakan, membunuh logika kita juga gitu kan. Membutakan mata kita, bisa menjadi mata gelap dan sebagainya karena faktor cemburu. Tapi kalau kita pikir-pikir teman-teman, ngapain juga cemburu-cemburu terlalu dalam gitu kan. Artinya apa? Kalau memang Tuhan telah menunjukkan bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu, ya sudah. Berarti Tuhan sayang sama kamu dan kamu punya kesempatan untuk ketemu dengan orang baru yang lebih baik gitu loh. Hidup ini sekali men. Ya, kita boleh sedih, kita boleh kecewa, tapi jangan sampai menjadi berlarut-larut. Itu aja sih. Gitu. Terus ada orang yang mau pergi nih di sini dan sepertinya dia sudah siap dengan kehidupan barunya, gitu loh. Nah saya pikir ini juga pesan bagus buat kamu ya Pisces. Kamu juga harus siap-siapin diri kamu, gitu loh. Kamu harus
Kamu harus prepare gitu loh, prepare. Atau kamu harus siap dengan segala kemungkinan yang bakalan terjadi seburuk apapun itu. Kadang-kadang kita memang harus belajar teman-teman gitu kan. Karena ada banyak orang yang tidak belajar, lalu kaget ketika dia kehilangan sesuatu. Yang sudah belajar pun bisa kaget juga gitu loh. Nah, jadi ya tapi apapun itu pentinglah untuk kita belajar, mulai belajar untuk memahami kehidupan, kehilangan, tidak ada yang abadi dan sebagainya. Gitu ya, oke. Yang jelas untuk secara finansial, kamu masih harus bekerja keras ya untuk Pisces. Kamu harus bekerja keras lebih bagus lagi. Karena ada semacam kans yang bagus buat kamu di kedepannya, nanti kamu akan mendapatkan peluang-peluang yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Untuk di karir dan keuangan saat ini kamu memang belum sebagus yang kamu harapkan, tapi ke depan nanti kamu akan hadapkan dengan banyak pilihan-pilihan gitu loh. Ya, seperti itu. Terus nanti bagaimana dengan dia, itu semua kembali ke kamu lagi. Kalau memang ternyata dia sudah tidak bisa berubah, atau bahkan itu kamu tidak nyaman dengan segala perangainya, karakternya, ya sudah, semua kembali kepada kamu lagi. Jangan sia-siakan diri kamu, sayangi dirimu sendiri, sayangi diri kita sendiri. Jangan sia-siakan diri kita, gitu kan? Karena kebahagiaan itu ya kita mulai dari diri kita sendiri. Agar apa? Agar itu terpancar ke orang lain, bahwa kebahagiaan itu menular tanpa syarat dan bisa terpancar ke arah manapun. Teman-teman, saya rasa itu dulu ya. Saya nggak akan terlalu lama. Yang jelas itu gambaran-gambaran situasi sekarang. Mudah-mudahan bisa kamu ambil hikmahnya. Kalau yang resonate silahkan gitu kan. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi dan juga personal reading, silahkan kamu chat ke WA yang tertera di deskripsi atau di pojok kiri kanan atas. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe kalau ikhlas ya. Oke, sehat selalu teman-teman. Semoga kita diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah dan mudah, dan jangan lupa selalu bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.